Ternyata di dalam rongga perut pria ini ditemukan. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Tubuh manusia kerap menjadi fenomena yang membingungkan, khususnya nih di dunia medis. Ada banyak banget kasus yang aneh atau unik yang berkaitan sama tubuh manusia. Gak jarang juga kasus-kasus ini tuh menjadi kasus-kasus yang belum terpecahkan. Bahkan sebuah studi nih menyatakan bahwa di Inggris ada setidaknya 722 objek yang ditemukan dalam pasien yang dioperasi selama 1 tahun. Hah? What? Bukan pasien yang dioperasi selama 1 tahun ya. Satu pasien gitu di belek ada 700. Nggak selesai-selesai. Jadi basically dalam setahun aja ada 722 kasus di mana ada objek aneh yang ditemukan dalam tubuh manusia, betul? Salah satu fenomena misterius yang pernah terjadi adalah ditemukannya benda-benda aneh yang tidak umum di dalam tubuh manusia oleh para dokter. Dan hari ini kita akan ngeliat nih kasus-kasus yang paling mencengangkan. So without any further ado, let's get to the list. Oke. Peristiwa yang satu ini terjadi sama seorang wanita berusia 43 tahun yang tidak disebutkan namanya. Wanita ini suatu hari datang ke rumah sakit dan dia mengalami sakit perut. Dia bilang, "Dok, help me, perut saya sakit. Dan saya ini sudah muntah-muntah 10 hari terakhir." Dan tentunya dokter langsung melakukan pemeriksaan sama perempuan ini kayak di X-ray dan segala macam. Dan betapa terkejutnya para dokter ketika hasil pemeriksaan X-ray-nya menunjukkan bahwa banyak sekali benda asing yang tidak tercerna di dalam perut perempuan tersebut. Dilakukanlah operasi dan guys, setelah dibedah, rupanya ada banyak sekali potongan besi yang mengendap di perut wanita tersebut. Ini fotonya. Oh my god. Menurut kabarnya, wanita ini memang ternyata memiliki gangguan kejiwaan. Oh no. Jadi dia mungkin psychiatric disorder ini ya. Serem banget, kasihan banget. Apa rasanya ya? Iya, berarti dia nggak sadar dan benar-benar dia nelan besi nggak sih? Ya nggak digigit sama dia, berarti di gitu ya? Iya, gimana masuknya? Serem ya. What do you guys think about this case? Coba komen di bawah. Next. Kasus yang selanjutnya ini datang dari seorang pria berusia 57 tahun yang bernama Darius Matsrai. Nah, kasus yang ini juga dikenal sebagai salah satu kelalaian dokter bedah. Pasalnya, Darius ini mengaku mengalami sakit parah setelah dioperasi intensif. Nah, waktu dia sakit nih habis operasi, dokter cuma ngasih dia obat dan bilang kayak, "Oh, nggak apa-apa kok, abis ini kamu bakal sembuh." Namun 2 tahun kemudian, Darius nih ternyata tidak pernah pulih sepenuhnya. Dan setelah melakukan pemeriksaan ulang, ternyata di dalam rongga perut pria ini ditemukan perangkat bedah pinset sepanjang 30 cm yang tertinggal saat operasi. Kok bisa ya, kayak abis masuk terus dijahit perutnya panjang lagi 30 cm. Damn. Oke. What a nightmare. Kau pernah operasi nggak? Belum pernah. Aku kan pernah operasi ya buat sinus hidung aku kan. Kepikiran aja kalau ada apa yang tinggalan gitu, ada besi. Aku setiap nanti kalau lewat airport security, pip 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 pip, kayak nggak ada apa-apa, pip 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 pip. Cuma di atas hidung aku. Next. Selama 2 tahun, John Manley mengeluh nih, dia batuk serta gejala pneumonia parah. Seringkali dia pingsan dengan tubuh yang membiru karena serangan tersebut. Setelah mendatangi beberapa rumah sakit dan tidak menemukan jawaban kenapa dia kerap batuk dan pneumonia ini, seorang spesialis Dr. Momen Wahidi, direktur pulmonologi intervensi di Duke, memasukkan kamera kecil ke dalam tubuhnya. Dan dari situ dia mengetahui bahwa ternyata ada garpu plastik yang menempel di paru-parunya. Ya, abis makan pop mie apa gimana ya? Nempelnya di paru. Gimana sih caranya kok bisa di paru-paru? Dihirup sama dia. Emang makanan tuh nggak lewat paru-paru kan? Kok bisa di paru-paru? The chunk in his lung. Jadi ada bagian garpu yang nempel di paru-paru. Tapi garpu gitu. Patahannya lagi. Fix banget di sini pasti kamu disantet. Coba mungkin ada like doctors or practitioners yang lebih ngerti gimana caranya potongan garpu bisa sampai ke paru-paru, bisa diceritain di bawah. Cause I would love to know, like how? Let me know. Next. Pada tahun 2007 ada seorang wanita berusia 18 tahun yang dirawat di pusat medis University of Rush, Chicago karena mengeluh bahwa dia sakit perut, muntah, dan nyeri di bagian perut. Saat di X-ray, kelihatan nih kayak ada objek, kayak gumpalan yang tebal, berat, dan gelap yang menyerupai koloni laba-laba. Itu ngeri banget sih kalau misalkan beneran. Akhirnya dioperasi dong perempuan ini, dan para dokter mengangkat
mengangkat bola raksasa yang ternyata adalah segumpal rambut. Setelah diselidiki, ternyata emang gadis muda ini tuh mengidap trichophagia atau kelainan mental yang senang memakan rambutnya sendiri. Oh, bola rambut di perut. Nice. Next, ada seorang wanita yang berusia 37 tahun bernama Rosemary Alvarez yang dirujuk ke Barrow Neurological Institute di St. Joseph Hospital dan Medical Center di Phoenix, Arizona dengan masalah keseimbangan, kesulitan menelan, dan mati rasa di lengan kirinya. Dari hasil scan MRI, terlihat tuh ada satu pertumbuhan di batang otaknya yang tampak seperti tumor otak. Basically, waktu di MRI nih, kelihatan tuh ada sesuatu yang tumbuh di dalam otaknya yang kelihatannya kayak tumor otak. Nah, karena dia tahu dan berpikiran bahwa dia punya tumor otak, dia tuh mulai rutin menjalani serangkaian pemeriksaan di rumah sakit. Tapi suatu hari, kayak semakin lama, penglihatannya dia tuh mulai kabur juga. Dan ternyata setelah dioperasi, rupanya ada seekor cacing pita raksasa yang bersarang di bagian batang otaknya. Mati rasa di lengan kirinya. Wah, gila, hidup pakai apa tuh berarti ya? Makanin apa dia di dalam situ? Gak suka. Operasi tapi dia mau mati rasa lengan kirinya, terus matanya udah burem. Langsung gatel rambut aku. Oh, hidupnya dia nggak bersih. Masuk waktu dia tidur gitu kayak masuk lewat kuping apa? Lewat hidung. Next ada kejadian yang menimpa seorang wanita berusia 52 tahun asal Belanda, Margaret Dalman. Perempuan ini datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit perut yang parah sampai bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dicek dong sama dokter-dokter kayak di X-ray nih. Dan betapa kagetnya dokter ketika X-ray-nya menunjukkan bahwa di perutnya Margaret tuh ada gumpalan besi yang bentuknya kayak cumi-cumi. Apakah cumi-cumi besi ini? Akhirnya dilakukanlah operasi dan ketika dibuka guys, ternyata di dalam perutnya Margaret terdapat 78 sendok dan garpu. Oh, ini pasti kayak kelainan mental ya berarti ya. Kayak yang pertama berarti mungkin dia punya masalah gitu. Ini santet kayak ngirimin hadiah, tau gak? Cutlery set, serem banget. Ini udah kayak dia nyuri catering, tau gak? Dia nilep catering nikahan ini. Oke, kata Ai, dia ini memiliki kelainan dimana kalau dia makan, dia tuh bukan makan makanannya, tapi dia makan cutleries-nya. Jadi kayak sendok garpunya yang dia makan. Tapi nggak makan gak sih kalau kayak gini? Jatuhnya nelen gak sih? How do you eat it? You can't eat it. You just bingung ya. Ya tapi dia beda. Cuma yang serem ya, kayak besi udah masuk perut tuh masih kayak ya kayak gini, nggak apa-apa gitu. Oke, kenapa dia bisa masuk tapi tidak keluar? Sakit banget sih kalau keluar. Oke, kasihan ya. Jadi dia bilang bahwa dia nggak tahu kenapa dia tuh nggak bisa membantu dirinya gitu, nyetop dirinya. Kalau dia duduk, dia tuh pinginnya malah makan sendok garpunya gitu, bukan makanannya. Dan dia nggak bisa nyetop dirinya. Sedih ya? Sedih banget guys. Semoga dia sembuh sih, amin. Next, oke guys, dan ini yang terakhir, ini adalah kasus yang terjadi pada seorang penyanyi jazz wanita asal Georgia yang bernama Katie Melua. Nah, menurut dokter ini adalah kasus yang bisa dibilang cukup jarang. Bahkan dalam kasusnya Katie sendiri, bahkan dalam kasusnya Katie sendiri, Oke, I got this. Bahkan dalam kasus Katie doang nih, berarti ya kasusnya Katie doang, dimana saat disedot hal yang ada di dalamnya itu masih dalam keadaan hidup, dan hal itu merupakan laba-laba. Gimana caranya laba-laba bisa masuk ke dalam seorang penyanyi jazz ini? Ternyata laba-laba ini bisa masuk ke kepalanya Katie setelah Katie ini pakai headphone yang dia dapatkan di sebuah penerbangan. Jadi biasanya kalau misalkan kalian naik pesawat kan ada yang dikasih headphones, itu dia pakai dan ternyata ada laba-labanya, dan laba-laba itu masuk ke kepalanya dan harus disedot, dan saat disedot laba-laba itu masih hidup. Iya guys, jadi tante aku tuh dulu pernah kemasukan kupingnya anak labang. Dia tidur di lantai, jadi kayak di kasur lipat gitu. Terus akhirnya sama ayah aku dibeliin obat kuping. Terus itu anak labang, sorry ya guys, ini juga libat. Anak labangnya keluar dari kupingnya ya, like merangkak gimana sih? Karena sakaratul maut. Jadi kayak udah akhirnya mati di luar kuping gitu. That is real. Oh my god. Ya, tapi laba-laba juga serem tau. Bayangin kalau laba-labanya hamil. Jangan kan, Nes.
guys, aku mau dengar sekarang dari kalian, mana kasus yang kita bahas malam ini yang paling kayak no, please, I hate it. Coba komen di bawah, dan coba komen di bawah kayak mimpi buruk kalian, kayak sesuatu yang ditemukan di dalam tubuh kalian tapi kalian nggak tahu. Coba komen di bawah apa hal itu. Jangan lengah PPKM, pakai maskernya terus double. KN95, vaksin jangan lupa 2 kali kalau bisa, nggak usah pilih-pilih, jangan sok-sokan. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like ya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nesi Jajaja, dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Ada seorang wanita berusia 37 Ada seorang wanita yang berusia 37 Nah, tentunya dokter langsung melakukan pemeriksaan Direktur pulmonologi. Oke guys, dan yang terakhir ini adalah kasus yang terjadi pada seorang penyanyi jazz wanita. Diam.